Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan berita dan informasi terupdate terkait tentang CPNS 2019. Nah, ini sesuai dengan briefing yang baru saja dilakukan oleh BKN ya, terkait tentang seleksi pengumuman pemberkasan formasi kosong disabilitas boleh diisi umum. Nah, sebelum kita masuk pada beritanya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada beritanya. Nah, yang pertama sekali ini adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, jadi ini prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan, yaitu dimulai pada tanggal 1 September sampai dengan 12 Oktober. Nah, dan ini sudah berlalu dan selesai. Dan kemudian yang kedua ini dilanjutkan oleh rekonsiliasi hasil integrasi SKD dan SKB. Nah, kemudian setelah ini akan ada, dan di sini kan di hasil integrasi ini adalah pencarian nilai ya. Jadi dilihat nanti integrasinya nilainya seperti apa. Jadi siapa-siapa saja yang lulus. Nah, kemudian ini adalah penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB itu pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2020. Nah, jadi itu penyampaiannya, dan pada endingnya itu tanggal 30 Oktober itu pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB, dan ini dilakukan secara umum dan nasional teman-teman. Nah, jadi ini prosedurnya masih belum diubah mulai dari pelaksanaan SKB sampai dengan pengumuman. Untuk saat ini masih seperti tahap yang berlaku, yaitu ending pengumumannya tetap pada tanggal 30 Oktober 2020. Oke, kemudian kita akan lihat penentuan kelulusan. Nah, jadi pada penentuan kelulusan itu ditentukan seperti apa. Nah, jadi yang pertama sekali penentuan kelulusan ini misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya nilainya itu sama, jadi itu bagaimana ketentuan lulusnya gitu. Nah, jadi terdapat nilai sama, jadi ketentuannya ditentukan berdasarkan, nah yang pertama sekali dilihat nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Nah, tapi biasanya ya, kalau misalnya udah diintegrasikan nilainya, itu jarang sekali ya kita temukan nilai yang sama ya. Integrasinya penjumlahan antara SKD dan SKB itu jarang kita temukan kesamaan. Namun apabila terjadi ada, maka yang pertama sekali yang harus dilakukan dalam penentuan kelulusan itu dilihat dari nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya itu masih sama juga, kemudian dilihat yang kedua, ini diurutkan berdasarkan nilai TKP, TIU, dan TWK. Jadi dilihat nilainya itu siapa yang lebih tinggi. Nah, kemudian jika sama, kemudian akan dilihat lagi diurutkan dengan IPK tertinggi. Nah, atau kalau misalnya dia itu tingkatan SMA, dilihat dari nilai ijazah SMA-nya. Nah, jadi rata-rata yang tertulis di ijazah. Jadi dilihat siapa nilai yang tertinggi, nilai akhirnya ya. Kalau misalnya sarjana itu IPK-nya, kalau di tingkat SMA itu dilihat nilainya itu sesuai yang tertera di ijazah nilai akhir ya. Nah, dan yang terakhir ini penentuan kelulusannya didasarkan pada usia tertinggi. Jadi yang lebih tua teman-teman, misalnya ada usia 30 tahun dengan 25 tahun. Jadi yang lebih didominankan adalah usia yang 30 tahun. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kan banyak tuh ya pertanyaan, kalau misalnya
sama nilainya itu. Jadi itu dilihatnya seperti apa gitu. Nah, tapi biasanya ya kalau SKB ini dalam integrasi nilai SKD dan SKB itu jarang terjadi teman-teman. Yang biasa terjadi itu di SKD ya. Kalau SKD nilainya itu sama. Jadi untuk perangkingannya itu dilihat dari apa-apa saja gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah adanya pengumuman, tadi kan ditargetkan pengumumannya akan berlangsung 30 Oktober 2020. Nah, jadi pemberkasan dan penetapan NIP ya, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh BKN ya teman-teman. Nah, yang pertama sekali pengumumannya, ini prosedurnya dimulai dari pengumuman 30 Oktober yaitu 2020 tentang pengumumannya. Jadi kemudian dilanjut 31 Oktober sampai dengan 3 November itu ada masa sanggah. Nah, jadi ini masa sanggah ini di mana ketidakpuasan peserta ya itu bisa disanggah ataupun ketidaklulusannya itu dipertanyakan, itu boleh. Itu ada masanya, itu ada 3 hari ya, lebih kurang 3 atau 4 hari. Jadi disitulah ada masa sanggah. Nah, jadi dari 31 Oktober sampai dengan 3 November 2020. Nah, jadi ini peserta yang misalnya tidak puas ataupun dia mencari sendiri nilai integrasinya dia itu lulus, namun tiba-tiba hasil yang keluar itu dia tidak lulus, jadi itu boleh dipertanyakan kelulusannya itu. Jadi ada mungkin nanti ada bisa jadi secara online ya ataupun secara pemberkasan ataupun bagaimana, yang pasti insya Allah itu akan ada. Jadi mungkin seperti di SKD ya, dan mungkin itu bisa dilakukan melalui akun sscn.asn.go.id, bkn.go.id, mungkin bisa di situ ya gitu teman-teman. Jadi nanti dipantau terus itu berita-berita dari BKN terkait tentang CPNS, jangan sampai kita ketinggalan informasi tentang CPNS. Nah, kemudian itu tanggal 4 November sampai dengan 30 November 2020 itu pemberkasan dan pengusulan NIP. Nah, jadi pemberkasan dan usulan NIP itu dilakukan pada 4 ya, setelah adanya masa sanggah ini. Kemudian tanggal 4-nya ini mulai pemberkasan. Jadi pemberkasan dan pengusulan NIP. Nah, kemudian tanggal 1 Desember 2020 itu adalah TMT CPNS. Nah, itu terhitung mulai tanggal. Nah, jika memang SK-nya itu kalau dari pusat mungkin langsung ya, ini dari instansi. Kalau misalnya instansinya ini cepat gitu prosesnya, ini cepat juga kita mendapatkan SK. Cepat kita dapat SK, kemudian ada prosedurnya langsung kita bisa dapat gajian. Misal kalau misalnya kita dapat SK Desember, mungkin Januari kita sudah bisa gajian. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita PNS itu gajian dulu baru kerja. Nah, misalnya target mulai kerjanya itu misal ya, ini ditargetkan mungkin Februari. Ini misal teman-teman. Jadi kalau misalnya misalkan seperti itu tanggal 1 Februari dia sudah menerima gaji. Nah, seperti itu. Nah, kita nggak fokus pada gaji ya, kita fokus pada pemberkasan dan penetapan NIP. Endingnya kita itu 1 Desember 2020 ini ditargetkan ya teman-teman. Ini bisa jadi meleset, bisa jadi pas. Jadi kan nggak tentu ya, namun itu targetnya. Jadi TMT CPNS terhitung mulai tanggalnya itu ditetapkan di SK itu 1 Desember, insya Allah gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak meleset ya. Nah, tahun 2018 yang lalu itu banyak yang meleset ya. Nah, dari Januari bahkan ada yang SK-nya itu sampai itu baru Maret. Nah, jadi baru bisa mulai mengajarnya itu April bagi yang guru ya teman-teman, ataupun mulai bisa bekerjanya itu April. Padahal SK dari BKN-nya sudah ada pada Januari dan Februari gitu. Jadi ini proses penyalurannya gitu. Itu yang terlambat. Mungkin ini pun karena ada faktor
COVID-19 juga bisa jadi itu tertunda juga. Nah, tapi semoga tidak tertunda dan berjalan sesuai dengan alur. Dan dimudahkannya lagi nanti insya Allah akan dibuka CPNS 2021 gitu teman-teman. Oke. Kemudian mekanisme penetapan NIP CPNS. Nah, jadi ini katanya ya. Jadi mungkin karena faktor pandemi COVID-19, jadi proses pemberkasan penetapan NIP CPNS ini versi digital, teman-teman. Nah, jadi ini digital dan mungkin ya, ini masih ada kemungkinan itu prosesnya itu dilakukan melalui akun sscn.asn.co.id. Jadi ada kemungkinan ya, mungkin melalui itu ya. Jadi karena ini versi digital. Ini dimulai dari instansi. Jadi instansi ini menginput data-data dari peserta. Nah, kemudian diverifikasi, diperiksa datanya oleh instansi, kemudian ditetapkan ya. Jadi kemudian baru dikirim ke BKN. Jadi BKN memeriksa data, kelengkapannya itu seperti apa. Nah, jadi ini jadi kita harus mempersiapkan data, baik itu yang digital, yang bentuk file maupun yang bukan bentuk file. Jadi kedua-duanya ada. Jadi ada mungkin kita diminta berkasnya secara langsung gitu untuk diperiksa, dan online pun ada gitu. Jadi ini masih ada kemungkinan teman-teman. Ini karena faktor COVID-19, pandemi COVID-19. Nah, ini masih belum kepastian ya. Nanti insya Allah di tanggal 30 akan dipastikan bagaimana proses pemberkasannya, ketentuannya. Apakah secara online, digital, ataupun pemberkasan manual gitu. Ya teman-teman, jelas ya. Oke. Kemudian, nah ini ada simulasi dari BKN ya teman-teman. Optimalisasi formasi yang tidak terpenuhi. Nah, jadi ini ada teman-teman. Nah, jadi ini perpindahan antar jenis formasi dengan jabatan dan lokasi formasi yang sama, serta memenuhi kualifikasi pendidikan dan passing grade formasi umum. Nah, jadi penata komputer pertama ini contoh ya teman-teman, jabatan pranata komputer pertama ini di kantor regional BKN ya. Jadi ini di formasi disabilitas ini ada jumlah pesertanya ini 1, namun tidak lulus ya, tidak lulus. Kemudian di formasi umum ini ada 3 ya. Yang pertama sekali ini ada yang diminta 3, berarti ini. Kemudian formasi lulusan terbaik yang diminta 2, berarti satunya kurang gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ini ketetapan yang dilakukan oleh BKN untuk mengoptimalisasikan. Jadi, formasi umum, ini formasi umum, formasi disabilitas, dan formasi lulusan terbaik, ini kesemuanya ini bisa memenuhi kekurangan yang lain. Misal, formasi disabilitas, misalnya ini nggak ada yang lulus. Nah, jadi formasi umum ini yang diminta 3 orang, udah ada 3. Nah, ya kan? Ini kan yang keempat ini kan tidak masuk ya, tidak masuk. Nah, jadi yang keempat ini boleh masuk ke mari. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi boleh ya, formasi umum itu boleh mengisi formasi disabilitas, dan formasi umum juga bisa mengisi kekosongan formasi lulusan terbaik. Nah, dengan catatan lulus passing grade, misalnya formasi lulusan terbaiknya ini passing grade-nya itu pada saat SK dia itu berapa. Nah, jadi pada saat itu yang formasi umum ini juga harus memenuhi passing grade tersebut gitu teman-teman. Dan yang disabilitas ini juga boleh mengisi formasi umum dengan catatan formasi
umum ini kosong dan tidak bisa diisi yang lain, dan disabilitas yang ada dan ini bisa diisi. Dan formasinya itu kualifikasi pendidikannya itu sama, namun formasinya itu yang berbeda, umum, disabilitas, dan kelulusan terbaik. Jadi ini bisa teman-teman. Jadi kan kemarin kan ada teman-teman yang bertanya, boleh nggak disabilitas diisi oleh umum? Jadi kan saya jawab kan tidak. Nah sekarang udah ada informasi terbarunya bahwasannya itu boleh. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian simulasi optimalisasi formasi tidak terpenuhi. Nah, ini contoh ya, perpindahan antar lokasi formasi dalam satu jabatan selama memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikan. Nah, contoh jabatan IPA ahli pertama. Nah, ini contoh ya teman-teman, ini diperhatikan baik-baik. Ini misalnya ada SMP 1, SMP 2, dan SMP 7. Nah, jadi di SMP 1 itu diminta 1 orang pendidikan fisika, ini telah memenuhi ya. Kemudian SMP 2 ini diminta 1, yaitu fisika, dan sudah memenuhi. Kemudian SMP 89 dengan formasi 1 pendidikan biologi. Nah, ini juga sudah terisi. Nah, SMP 7 ini juga sudah terisi, diminta 2. Kemudian SMP 115 juga sudah terisi. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi, misalnya ada suatu formasi jabatan, misalnya di sini ya teman-teman ya. Ini posisinya, misal ya, ini nggak lulus, nggak ada di sini yang kosong. Jadi guru biologi dari SMP 89. Jadi ini bisa mengisi formasi pendidikan fisika. Karena apa? Ini terkait tentang jabatan ya, sama jabatan, namun pendidikannya berbeda. Jabatannya itu yang dilamar ini pendidikan guru IPA ahli pertama. Kemudian pendidikan, kualifikasi pendidikannya itu fisika, biologi, kimia, itu boleh. Jadi boleh diisi kekosongannya ini dengan jabatan yang sama ya, dengan satu jabatan. Kalau IPA berarti fisika, biologi itu boleh. Fisika, biologi, kimia itu kan mencangkup IPA ya teman-teman. Tapi kalau udah masuk sejarah itu udah masuk ke IPS, geografi. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah cara untuk optimalisasi formasi yang tidak terpenuhi dalam satu jabatan. Karena ada teman-teman dalam satu jabatan jabatannya IPA, guru IPA pendidikan guru IPA ahli pertama. Nah, kemudian kualifikasi pendidikannya fisika gitu. Jadi apakah kualifikasi pendidikan fisika bisa mengisi kualifikasi pendidikan biologi? Bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Selama memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikan yang sama. Itu selalu yang dikatakan oleh BKN. Nah, jadi jelas teman-teman. Jadi ini ada berita ini langsung dari BKN ya, dari briefing yang dilakukan oleh BKN langsung ya, secara langsung. Dan inilah hasil rangkuman yang dapat saya sampaikan. Baik itu mulai dari pengumuman, mulai dari seleksi, kemudian diikuti dengan proses integrasi SKD SKB, kemudian diikuti oleh pengumuman pemberkasan yang diajukan secara digital, kemudian optimalisasi formasi kosong, dan dibolehkan mengisi formasi disabilitas apabila tidak ada ya. Itu kan luar biasa ya teman-teman. Jadi emang betul-betul dioptimalisasikan kali ini teman-teman, tidak sama seperti tahun 2018. Jadi kalau 2018 tidak seperti ini ya. Nah, jadi ini ada harapan yang besar ya bagi yang peringkat kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua dan bisa diambil manfaatnya.
Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada kebenaran dari informasi ini, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti channel ini dan tetap mengikuti channel ini. Alhamdulillah. Jadi saya sebagai pemilik channel dan penyalur channel ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti channel ini dan telah meng-subscribe channel ini dan terus mengikutinya. Insya Allah akan ada video-video dan informasi-informasi terupdate terkait CPNS 2019 maupun CPNS 2021, insya Allah ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.